Assalamualaikum. Mi, maaf ya, saya itu bukan apa-apa pakai kacamata hitam, males dandan. Jadi kalau misalnya buka kacamata harus dandan. Gitu. Jadi ya, nggak apa-apa, santai aja. lu nyantai ya di rumah gue. Bisa aja, jangan ngiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cirebon Bisnis. Nah, kali ini kalau kalian ngelihatnya ini adalah hari yang berbeda, tetapi sebenarnya ini hari yang sama. Soalnya yang sudah kita bahas di Cirebon Bisnis kita membahas berbagai macam proses bisnis dari ide bisnis sampai jadi cuan. Narasumber kita yang satu ini kan punya banyak usaha dan sekarang itu kita akan gerebek bengkelnya yang diceritain gimana awal bulan dari mulai telur sampai tuntas. Tentu saja bersama saya Kang Onik yang lebay alay dan jaminan. Bukan. Jangan mulai maksudnya Kang Onik, intinya Kang Onik yang ganteng, saudaranya Kang Daniel. Annyeonghaseyo. Oma apa? Yuk, cus. Pusing kamera kotor juga. Nah, kalau orang kaya mobilnya banyak. Jajar. Ini rumahnya luas, ini mana sih pintu masuk sih? Ya. Nih, Assalamualaikum. Bu Haji mana? Oh, Bu Haji. Sudah ya, rumahnya ya. Lu minder gak? Rumah gitu makanya banyak gaul sama orang kaya, gaul aja bang pecel. Itu dong nyalain Google Map langsung Pakai Gojek, Bang. Gojek. Enggak, ini kan daerah pinggiran tapi orangnya kaya-kaya. Ngangguk aja. Ini kemana sih? Paling mana? Paling mana? Oh, ini dia. Atau gabungin aja biar bersih langsung. Ngambil sepatu, di mana? Anggo. Malu, maka. Minumnya apa? Bebas, teh. Bebas, mau air putih? Mau air teh? Bebas saja, yang penting jangan beralkohol. Malum belum akil balik. Ada kucing tidur. Ada kuya. Ini rumah apa kebun binatang? Min. Min ya sih sepatuna. Ini sepatu aja. Ini adalah ibu angkat aku. Aku mah udah gitu sama orang kaya mah pasti ngaku-ngaku. Ini ada yang jantan betina, bikin dulu jantannya. Oh, aduh, itu kita ini kelamaan. Itu ada betina, ada jantan. Ya, dulu udah lama waktu saya masih gadis. Assalamualaikum. Mi, maaf ya, saya itu bukan apa-apa pakai kacamata hitam, males dandan. Jadi kalau misalnya buka kacamata harus dandan.
gitu. Jadi Iya, nggak apa-apa, santai aja. lu nyantai ya di rumah gue. Bisa aja, jangan ngiler. Ya Allah, udah lama ya saya nggak kesini. Tahun berapa nih sama Tete Aceh? 3 tahun lalu ya? 3 tahun yang lalu, belum lagi ada pandemi ya. Tapi kalau saya dilahirin di sini ya, di kamar yang mana? Di Pak Haji. Bapak Intan lahirinnya Pak. Pencet. Ya. Ih, dari kemarin Bi, itu kita wawancara sama orang-orang kaya. Mixingnya pakai HP, nggak modal. Padahal yang kita mau bahas itu daging nih. Daging gimana caranya orang dari zero to hero ya Mi ya, dari nol sampai jadi pembisnis yang sukses. Tapi tahu kalau Mami mungkin kaya turunan. Enggak, dari nol pisah. Nah iya, itu tadi sama Pak Haji tuh udah ngobrol di kafe, cuma nyaman. Ternyata kan bisnisnya tuh banyak. Enggak juga. Tadinya tuh satu orang tuh kita membedah satu bisnis kan, tapi ternyata nggak cukup. Kita dikasih waktu cuma 15 menit untuk kamera. Nah makanya inilah udah dibagi aja yang buat Safira bengkelnya. Mami gitu, maaf ya, gue tuh manggilnya Mami karena emang anak. Jadi jangan so tau deh lu, nyinyir aja. Saya tuh kalau sama orang kaya manggilnya papi Mami. Tapi kalau sama orang biasa, bude. Saya bukan orang kaya. Kayak orang gitu. Kayak orang. Nah tadi kan saya lihat bukan dilihat, ada nggak perlu diperkenalkan juga ya orang Cikajang itu udah pada tahu siapa Bu Haji Ida yang punya Safira itu. Enggak juga. Tapi kan ya orang tuh ngelihatnya kita sekarang itu awalnya gitu merintis itu bagaimana? Kalau cerita merintisnya benar-benar dari nol. Jadi ceritanya kan dulu tuh si Papi teh kerja di Lampung. Waktu aku masih kecil ya Mi ya. Nah terus udah gitu. Mi nggak apa-apa gini ya. Ini nama juga anak sama emak. Nah pas udah gitu karena apa sih namanya ibu rumah tangga, anaknya masih kecil, bosen kan diam di rumah terus. Nah terus lagian di Lampung ngapain gitu? Iya dulu teh kan kita teh di Lampung awal nikah tuh. Terus ada kakak kan punya bengkel mobil. Sebelahnya tuh ada ruangan kecil. Nah mama saya selalu kangen sama cucunya. Jadi sama aku ya. Terus pas udah gitu kata mama saya Cina pulang aja lah belajar jualan. Sebenarnya waktu itu masih bingung karena mikirnya saya mah nggak tahu nih. Bukan basic tukang jualan. Bukan tukang jualan. Terus itu tuh tahun berapa Mi? Tahun 2003. 2003. Oke, aku masih bayi. Iya, terus nah pas udah gitu ya udahlah daripada di sana juga terus kata si Papi teh cenah pekerjaan swasta juga nggak. Maksudnya gini, kalau kita ngandelin di situ kan nggak pasti juga. Kita bikin usaha lah ya udah saya pulang. Intinya di Lampung itu kerja sama orang di perusahaan. Ya sama orang lah mas. Terus akhirnya pulang lah ke sini. Nah mikir kan, ini bengkel mobil, ini ada ruangan kecil, saya jualan apa ya? Ya udah buka alat-alat motor, mikirnya teh. Tapi kan saya nggak tahu sama sekali alat-alat motor. Ya udah itu tuh bener-bener apa ya, yang kayak alami gitu. Langsung mikir saya kalau belanja ke Bandung atau ke Tasik, dulu kan orang mikirnya gitu ya belanja ke pusatnya tuh gitu ke Bandung ke Tasik. Ini apa namanya modalnya harus gede. Saya modalnya bener-bener sedikit. Waktu itu berapa sedikit? Cuman 7 juta. Wow. Cuman 7 juta. 7 juta tuh kalau spare part motor cuman dapat seetalase juga nggak penuh. Kalau sekarang 7 juta mah beli baju Mami aja ya. Terus nah pas udah gitu itu juga mama saya dapat arisan loh. Terus nah pas udah gitu udah aja mikir gitu gimana nih caranya. Tapi memang benar-benar nggak tahu itu perbengkelan nggak apa-apa. Saya nggak tahu bentuk baut juga seperti apa, nggak tahu. Baut pahili jeung obeng mulutnya. Jadi saya gini nyari mengamati. Nah ini ternyata yang ilmu ekonomi itu benar. Amati, tiru dan modifikasi. Nah terus saya lihat sekitar sini mana sih toko yang paling laku. Waktu itu sekarang juga kan Cikajang mah ke sini ya Mi ya agak sepi. Dulu apalagi ya sepi banget. Sini nggak ada bengkel.
Yang ramai itu Cikajang Motor. Terus ada yang paling ramai sama ojek-ojek. Dulu tuh namanya Laksana. Nah, terus saya ngamatin Laksana. Saya waktu ngamatinnya itu kemana-mana naik ojek. Saya selalu ngobrol sama tukang ojek. Mang, beli spare part di mana? Harganya berapa? Oh, sampai nanya. Padahal belum tahu supplier lah kalau bahasa Justru Indonesia. mau cari supplier. Itu teh, Iya, nanya-nanya teh iya. nggak ada link apa-apa. Nggak ada. Saya tanya ke tukang ojek karena mereka bertanya spare partnya apa, harganya berapa, beli yang murah di mana. Nah, kata dia beli yang murah kalau Cikajang di sini. Kalau ada yang lebih murah lagi di sana, katanya di Luar Bayangbong. kota. Enggak, Oh, daerah oh. Bayangbong. Ya udah, saya mikir gitu. Terus saya nanya-nanya juga ke orang-orang kayak mekanik ya. Saya yang kenal gitu. Saya kamu beli spare part di mana? Kalau belanja buat jualan spare part motor di mana? Di Bandung, katanya kalau di Tasik. Saya mikir kalau saya belanja ke Itu Tasik- proses nanya-nanya tuh udah buka? belum. Oh, belum. Belum. Kan karena mau ini justru belanja mau kemana gitu. Oke. Jadi kan kayak kita tuh mau buka Ngumpulin usaha. data, Ngumpulin data lah kalau ini mah sekarang mah. Tapi kan dulu mah kita sekarang mah enak ya bertebaran ilmu di medsos di apa Iya, dulu mah gratis enggak, lagi ya. gratis lagi sekarang mah Kita enggak. begini-beginian juga kalau bayar seminar berapa nih ya? Diundang. Dulu mah susah. Sekarang mah banget tinggal kan. buka YouTube. Iya, nah akhirnya bener-bener harus kayak apa ya, punya feeling sendiri gitu. Ya udah ada katanya di daerah Bayangbong. Ya udah dari situ saya bilang ke yang punya toko yang laku itu. Saya mikirnya waktu itu kalau saya belanja spare part di sini ketahuan banget dong sama yang si itu. Ya. Ya udah saya langsung ke sana aja. Tapi kalau saya ada agak jarak lumayan lah gitu. Tapi saya kalau terlalu jauh modalnya terlalu kurang. Habis di ongkos, habis di Iya, waktu. Jadi kita iya. harus berpikir efisien lah, tengah-tengah gitu kan. Dulu juga udah emak-emak banget gitu ya. Mirip gitu ya. Ngirit, pokoknya ini usaha harus jalan. Ya udah, akhirnya ke toko itu saya cuma bilang gini, Pak, saya punya uang segini. Tolong saya kasih barang yang laku, yang cepat, gak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja dulu. Nah, udahlah dikasih. Dan itu saya nggak tahu ini teh apa, ini apa. Ya udah sembari berjalan waktu belajar. Boro-boro satu toko, satu etalase aja nggak penuh waktu itu teh jualannya. Mana baut, mana kawat. Jadi